waktu panjenengan tiba di lokasi bencana? Dampak dari bencana ini begitu masif, mempengaruhi sendi-sendi kehidupan mereka dan membantu sebanyak mungkin pasien dan warga yang terdampak di sana. Kepala tugas yang saya tempati itu rumahnya tenggelam. Itulah, ya memang benar ini mendadak nggak punya sama Iya, sekali. benar. Sobat Kacau. Aduh ya Allah kali. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah. Allah Akbar ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan rahayu. Hai Sobat Kanyu, Sobat Kanjuruhan, selamat datang di podcast edisi spesial penuh dengan nilai kemanusiaan dalam rangka penugasan ke daerah banjir dan longsor yang terjadi di Aceh tanggal 8 November 2025. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa yang telah diberikan amanah dan tugas mulia untuk menjadi relawan di Aceh. Langsung saja kita sapa narasumber pertama kita, Dr. Bramantya Setijono, spesialis bedah umum yang sangat energik dan kebanggaan kita bersama. Selamat siang, Dokter. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Narasumber yang kedua adalah psikolog kebanggaan RSUD Bapak Hadiono. Selamat siang, Bapak Hadiono. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Bram dan Pak Hadi yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dengan kami. Siap, insya Allah. Dalam kondisi bencana, tenaga medis bekerja tidak hanya dengan profesionalisme dan keterampilan, tetapi penuh dengan keberanian, empati, dan ketahanan emosional, ketahanan mental. Karena bencana tidak hanya menimbulkan luka fisik, bangunan yang runtuh, tetapi juga pikiran, perasaan, dan rasa aman yang terguncang. Hari ini kita akan mendengarkan langsung pengalaman dan pandangan dari narasumber hebat kita. Kita ke Dr. Bram dulu ya. Dr. Bram, Ya. saya jadi kepo nih, gimana sih awalnya dokter diberikan amanah tugas ke Aceh? Ya, awalnya gini. Alhamdulillah kan, ini sebenarnya suatu amanah sekaligus ini suatu kesempatan ya, dan kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kita lebih mengabdi dengan menitik beratkan ke sisi kemanusiaan. Jadi awalnya sih karena udah ada keinginan sih sejak awal ketika bencana Aceh itu muncul dengan dampak yang sedemikian luas, pasti tenaga kesehatan itu dibutuhkan. Jadi waktu itu memang saya agak juga ya, kenapa kok kita waktu itu belum ada panggilan gitu loh ya. Jadi saya waktu itu kan kebetulan Dokter Bobi ya, Dokter Bobi kan ada di Kemenkes ya. Jadi saya tanya, Dok, apakah ada ada rencana untuk ada jalan istilahnya, kendaraan untuk kita bisa masuk ke sana. Karena kan kita kan tetap apapun itu tenaga medis ataupun non medis ataupun bahkan di luar itu, misal kayak tenaga keteknikan dan lain-lain, itu kan tetap butuh kendaraan. Sehingga kita di sana pada akhirnya nanti bisa bermanfaat dan lebih efisien dan efektif dalam menolong. Ya, jadi waktu itu ya kebetulan waktu itu saya maturnya ke Dokter Bobi waktu itu karena beliaunya kan ada di mana? Di Jakarta, Kemenkes. Jadi mungkin ada info-info semisal kita mau diberangkatkan atau tidak. Dan alhamdulillah
Setelah itu mungkin baru walaupun baru setelah minggu ketiga ya pasca bencana, Kemenkes akhirnya memberikan peluang buat kita untuk terjun langsung ke daerah bencana. Alhamdulillah waktu itu kan ada pembukaan, jadi kita mendaftar dan terpilih. Ya, jadi alhamdulillah kita bisa ke sana. Ada persiapan khusus apa dok? Persiapan khususnya sih mungkin ya barang-barang ya, barang-barang bawaan dan lain-lain. Ada kita kan tetap ya sebelum kita berangkat kita cari informasi. Pertama kita persiapkan diri, kemudian kita persiapkan mental ya. Persiapkan diri termasuk persiapan apa yang kita butuhkan kita bawa ke sana ya. Persiapan diri termasuk kita sakit apa ya, kita butuh bawa barang bawaan apa kita siapkan. Ya, didukung penuhnya oleh istri dan keluarga. Jadi yang nyiapkan juga istri dan keluarga juga sih aslinya. Jadi alhamdulillah ada jeda waktu antara pemanggilan itu dengan persiapan. Jadi saya masih bisa nyiapkan. Kita lihat apa yang ada di sana kita butuhkan. Oh ini butuh boot katakanlah ya. Oh kita menyiapkan boot. Oh ini kita jelaskan obat-obatan yang kita butuh untuk pertolongan buat diri kita sendiri dan kalau memang kita bisa berikan ya waktu itu ya terbatas saja. Ya jadi itu obat-obatan jelas. Terus apa kita mungkin bahkan sampai persiapan ya kita nanti tidurnya kemungkinan bakal tidur di luar atau mungkin kita bahkan persiapan ada bukan tenda ya apa namanya matras sama itu juga sama seperti itu ya. Sleeping bag. Sleeping bag, ya sleeping bag. Ya. Kalau dari sisi psikolog, bagaimana sih proses penugasan dan persiapannya Pak Ardi? Kalau saya ini apa itu serba mendadak. Oh, gitu. Ya, saya nggak tahu informasi apa-apa. Namun seperti Dr. Bram ada keinginan ke sana. Ya. Jadi akhirnya saya terpanggil. Jadi malam Kamis itu saya di WA oleh teman saya yang kerja di RSC Lawang supaya mengikuti Zoom. Dan kebetulan saya kok bawa HP, biasanya nggak pernah bawa HP ya. Lah saya ikut Zoom, itu pun masih ribet karena saya ngomong dengan anak-anak bayi ya, punya bayi saya. Kemudian saya ngisi kesediaan. Nah setelah itu Kamis malam, Jumat dini hari, itu ada pengumuman. Nama saya ada di situ. Lah serba aja cuma 24 jam berangkat. Gitu. Saya dapat kabar dari Pak Adi. Oh gitu. Saya nggak tahu sama sekali. Oh, pengumumannya Iya, Pak Adi. Jadi waktu itu saya habis nganterin anak jam 9 itu kan ya. Di WA sama Pak Adi, Dok izin kita dapat amanah itu. Oh iya Pak, saya kira nggak jadi gitu kan. Iya. Kan kita daftar tapi belum tentu kita dikirim kan. Iya. Nah itu. Memang orang-orang yang terpilih untuk menjalankan amanah kemanusiaan. Jadi dari awal dua profesi ini berangkat dengan tantangan yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Tujuan menolong penyintas bencana gitu ya. Dokter bisa diceritakan kondisi awal waktu panjenengan tiba di lokasi bencana? Ya kebetulan saya mungkin yang enak ya. Jadi kita datang di waktu mungkin minggu ketiga akhir ya Pak ya. Ya. Itu kondisinya mungkin udah nggak separah mungkin minggu pertama ataupun minggu kedua. Yang waktu saya datang sih memang rumah sakit kayaknya ditempatin di rumah sakit karena saya dokter spesialis bedah. Iya. Jadi saya ditempatkan di rumah sakit dan itu rumah sakitnya itu benar-benar yang ada itu baru berfungsi itu ada poli sama UGD dan UGD pun itu juga difungsikan sebagai rawat inap. Ya rawat inap di UGD. Pemeriksaan awalnya malah semuanya difungsikan di UGD, poli, rawat inap, rawat jalan itu di UGD semua dan kamar operasi di UGD semua. Ya, waktu saya itu ada 2 tempat yang difungsikan yaitu di poli untuk kegiatan poli dan UGD untuk kegiatan rawat jalan, untuk kegiatan UGD dan kegiatan rawat inap beserta kamar operasi. Ya, jadi waktu saya itu memang kondisinya memang tidak standar sama sekali karena memang kan darurat. Ya, jadi yang kita lakukan ya kita melakukan yang seadanya gitu ya karena memang kita di sana kan fungsinya sebenarnya itu untuk membackup tenaga yang ada di sana kalau saya di rumah sakit kan jadi sebagai gambaran bahwa seluruh masyarakat yang ada di sana entah itu dari instansi ataupun dari masyarakat awam
itu terdampak, mungkin hampir 100% ya terdampak. Jadi termasuk tenaga kesehatannya, pegawai instansinya itu juga terdampak semua. Jadi seluruhnya terdampak. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya itu sebagai dasar kolegalitas kita sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan backup, ya, sekaligus untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Backup itu artinya apa? Artinya kan tenaga yang terdampak itu kan juga butuh kehidupan. Jadi mereka juga harus memperbaiki juga kehidupan mereka yang ada di rumah itu. Karena memang apa ya? Hasil dampak dari bencana ini begitu masif, ya. Jadi artinya itu mempengaruhi sendi-sendi kehidupan mereka. Bahkan kalau kita bisa katakan itu ya, mereka tuh dalam tanda kutip miskin mendadak. Jadi begitu ada bencana itu mereka hilang semuanya gitu loh. Jadi apapun yang ada itu tinggal baju yang melekat di badan saja. Jadi kita usahakan gimana caranya kita bisa meringankan ya dan membantu sebanyak mungkin pasien dan warga yang terdampak di sana. Untuk tantangannya di awal hari bencana bagaimana, Dok? Tantangan pertama sih air ya. Air ya. Air awal-awal tuh memang sempat tidak ada ya. Terus kemudian kita harus untuk MCK itu harus agak jauh karena memang dari semua tempat itu nggak semuanya berfungsi ya dan harus kita bersihkan dulu. Tapi itu tidak masalah sih. Yang apa yang kita lakukan itu kan apa kita terima itu kan tidak seberapa dibanding warga yang ada di sana. Jadi kita menghibur diri, kita cuma sebentar dan apa yang kita dapat juga ya nggak seberapa, kita jalani aja lah ya apapun itu air, listrik, apa namanya sinyal ya. Pada waktu saya itu aman sih, cuma ada kendala di airnya itu aja. Kalau makanan waktu saya di sana itu udah ada berdiri dapur umum, udah banyak muncul bantuan dari pemerintah dan non NGO itu udah banyak. Jadi saya rasa itu bukan jadi kendala yang berarti. Ya kita kita menyadari bahwa kondisinya memang tidak normal. Jadi ya kita ya berperilaku yang tidak normal juga ya. Mindset kita jadi nggak normal, nggak apa-apa. Memang itu kondisi darurat, ya udah kita jalanin saja dan alhamdulillah sih bisa ya. Yang penting kita tahu aja. Yang penting kita paham bahwa kita tuh apapun yang kita dapat itu tidak seberat yang penduduk sana rasakan. Jadi kita sebentar ya, Dok. Sebentar aja juga. Kalau dari sisi psikologis Pak Hadi, Iya. kondisi psikologis yang sering ditemui pada penyintas bencana ini apa saja Pak Hadi? Sebelum turun kita itu di briefing oleh Kemenkes bahwa nanti waktu turun itu ada beberapa yang dilakukan. Kita itu di sana bekerja sama dengan tim, baik yang ada di posko maupun puskesmasnya itu sudah ada tim. Jadi timnya itu dokter umum, nurse, biasanya banyaknya nurse yang ke gawat daruratan ya, yang kerja di UGD kebanyakan yang hadir. Terus apoteker, ada promkes sama kesehatan lingkungan. Jadi tim ya. Terus kalau seandainya di dalam asesmen itu ada yang kita pakai asesmen namanya PH4 ya, untuk melihat depresi dan kecemasan. Apabila ada yang kecemasan yang agak tinggi atau depresi, itu kita konsulkan ke psikiater. Ada 2 psikiater. Ya, jadi psikiater itu ada di rumah sakit puskesmas yang pusat ya. Kita kan di posko-posko. Nah, gitu. Jadi apabila ada yang membutuhkan terapi pengobatan itu kita refer ke sana. Kita antar ke sana gitu. Nah, seperti itulah kita itu kerjasama secara tim. Jadi enaknya gitu. Kita itu ada yang bagian obat, ada yang bagian memeriksa, dan kita itu, Pak, ada konsulan ini Pak, ada yang cemas kayaknya. Oh iya, silakan. Nah, mamanya, Pak ini kok psikosomatis dari dokternya ya. Nah, langsung kita stabilitas emosi. Nah, gitu ya. Kelompok mana nih Pak Hadi yang paling rentan ya? Iya,
Yang paling rentan kita utamakan anak-anak memang. Karena ini apa tuh coping mekanismenya kan belum sempurna, masih berkembang. Jadi kenapa di mana-mana terjadi peperangan atau bencana, paling utama adalah anak-anak. Karena coping mekanismenya belum sempurna dan ini untuk mencegah supaya tidak terjadi traumatis di kemudian hari. Tuh. Namun untungnya anak-anak Aceh ini anak-anak yang bolang. Jadi sudah terbiasa dengan hal-hal yang apa ya, kurang normal tadi katanya dokter. Ya, dulu ada peristiwa politik yang sangat panjang ya, Dom. Kemudian ada tsunami yang sangat dahsyat, kemudian banjir-banjir, dan sekarang banjir lumpur gitu ya. Jadi anak-anak kemudian lansia. Ya, lansia. Ini lansia. Sudah memikirkan anak cucunya, memikirkan dirinya sendiri. Nah, dan kebetulan kalau di sana untuk lansia itu disendirikan. Yang mudah mengakses kamar mandi itu. Jadi di tempat pengungsian itu disendirikan. Ya, prioritas lah. Menarik ya, satu menangani kondisi darurat secara fisik dan satu lagi menangani kondisi emosional yang tidak selalu terlihat ya Pak Ardi ya. Iya, memang tidak terlihat dengan kasat mata. Kasat mata. Lebih banyak itu pasien yang istilahnya yang ya iyalah, maksudnya kita kan seketika nggak ada yang tahu kan ya, miskin seketika nggak ada punya apa-apa gitu. Iya, ya, memang benar. Meskipun dokter, meskipun nurse, meskipun bidan, banyak yang nggak punya apa-apa. Iya. Ya betul. Jadi kapus yang saya, kepala puskesmas yang saya tempat itu rumahnya tenggelam. Kebetulan rumahnya di PD Aceh, kerjanya di Ulim. Nah, untuk masuk ke rumahnya, dokter ini sudah nggak bisa. Rumahnya tenggelam. Ya, itulah. Ya memang benar ini mendadak. Jadi, apa ya istilahnya, mendadak nggak punya sama sekali. Iya. Dokter, jenis kasus apa saja sih yang sering ditemui di sana pada saat itu? Yang jelas kasus ini ya, kasus infeksi, luka, nah, itu yang kita banyak dapati. Soalnya kan kebanyakan itu ya kena kayu, kena kaca, ya terus kemudian nggak tahu kan memang itu banyak lumpurnya, akhirnya bisa keperok ya apa namanya itu. Jadi kita kerjakan ya itu entah itu di IGD ataupun di kamar operasi ya, bila mana memang agak berat kamar operasi, bila di agak ringan dilakukan di IGD. Paling banyak kasus-kasus infeksi itu luka infeksi. Pak Ardi, peran utama psikolog dalam situasi bencana seperti apa? Iya. Jadi ketika briefing kita dikasih materi oleh SPKJ-nya ya, kebetulan dari Bogor, bahwa kita itu benar-benar melakukan pendampingan ini dengan profesional, dengan ini dasar PFA. Jadi psikologi Fish Eye itu datang dengan love. Cinta kita seakan-akan mencintai saudara kita sendiri. Love, listening. Banyak mendengar sebetulnya. Meskipun kita nggak memaksa dia untuk menceritakan yang terjadi. Tapi dia cerita sendiri. Kemudian kita melihat, oh kondisinya seperti ini, apa yang kita bisa bantu. Nah, yang terakhir adalah link. Jadi link ini adalah ini tadi seperti yang saya katakan tadi, apabila di dalam asesmen PHQ-4 terhadap stres yang tinggi atau depresi atau malah psikotik, kita linkkan ke psikiater. Jadi nggak boleh langsung hipnotis, enggak. Saya nggak melakukan hipnotis sama sekali, meskipun sudah pelatihan sampai elek ya. Jadi di sana itu memang benar-benar PFA. Jadi kalau istilahnya trauma healing itu salah sebetulnya. Karena trauma healing itu 3 bulan setelah terjadinya bencana. Jadi ini hanya untuk menstabilitaskan emosi. Tadi itu love, link, listening, log. Jadi 4L. Mudah kan? Diingat. Jadi link ini yang paling utama. Jadi kalau pasien depresi nggak boleh
lakukan apa-apa, namanya depresi berat, langsung aja refer ke psikiater. Dilalah ada 2 psikiaternya yang standby 24 jam. Gitu, Dok. Alhamdulillah. Ya. Lalu gimana untuk psikolog sendiri untuk menjaga ketahanan emosionalnya, kestabilan emosionalnya selama bertugas? Yang jelas psikolog juga manusia. Ada istilah psikologi itu Anda. Psikologi itu untuk Anda. Tapi belum tentu psikolognya juga kuat. Jadi gini, sama dengan yang disampaikan oleh Dokter Bram bahwa kita tuh berangkat ke sana tuh harus siap mental, siap, dan ada surat izin dari istri. Karena saya tuh mendadak hanya 2 kali 24 jam, istri saya juga bingung. Nah, akhirnya mempersiapkan sesuatu dengan cepat sekali dan tanpa izin istri di sana juga kepikiran. Nah, makanya saya izin istri ketika sudah ada SK, baru tak kasih tahu, "Loh, Mah, dapat SK." Bingung dia. Lah wingi kok gak ngomong, lah belum tentu diberangkatkan kok. Karena yang daftar adalah ratusan. Ada 300 orang. Saya salah satunya yang terpilih sama Bu Evi dari RSC Lawang. Nah, entah mungkin karena hampir pensiun atau gimana dipilih. Jadi gitu ya. Jadi persiapannya apa tuh supaya nggak stres, supaya nggak burn out itu ada 5 psikolog itu sering melakukan apa itu istilahnya pertemuan apa itu istilahnya saling cerita apa yang terjadi tadi, solusinya bagaimana. Nah itu untuk mencegah burnout-nya psikolog gitu ya. Nah, tanda-tanda sederhana apa sih bila seseorang itu membutuhkan bantuan psikologis pasca bencana tadi? Ya, mudah sekali kok. Bukan aja orang yang kena bencana, kita pun mudah untuk mengenali. Ketika orang itu kok pemuara banget sih, kok sensi banget, berarti ada something. Nah, kemudian kalau anak-anak itu ada perasaan malu, ada perasaan takut, atau gini, malam wong Jawa ngarani girap-girap, takut, malam teriak-teriak. Lah itu ciri khas. Nah, ya itu ya, ciri khas yang paling mudah itu. Orang ini kok sensi, orang ini kok marah-marah, orang ini kok mudah apa tuh istilahnya mudah sedih. Nah itu mudah sekali. Peran dari keluarga dan masyarakat dalam mendukung pemulihan mental dari penyintas bencana ini apa Pak? Sangat besar ya, sangat besar. Dari dukungan masyarakat itu. Kita ke sana itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu menandakan bahwa negara itu hadir. Jadi Aceh nggak sendirian. Nah, itu artinya apa? Kemenkes itu sudah memperhitungkan dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh sana, tenaga yang 100 orang itu ada. Dan itu jadi satu. Nah, jadi orang sana itu ternyata kita nggak sendiri ya. Ada yang dari Papua lah, gitu kan. Jadi orang sana itu apa itu ibaratnya merasa bahwa kita itu satu warga lah, begitu. Itu membuat orang sana senang. Nah, begitu. Jadi orang sana itu ada keunikan tersendiri, kuat secara mental. Dan anak-anaknya juga kuat. Akhirnya nggak apa ya istilahnya mudah untuk apa ya istilahnya memperkuat mentalnya itu mudah. Ada satu yang nggak dimiliki di kita ya mungkin ya. Masih kuat ibadahnya itu. Itu menjadi ya apa tuh menjadi inspirasi kita bahwa qadarullah itu orang sana itu sudah masih kuat. Terus kejujuran. Jadi kita itu melakukan asesmen dengan alat-alat yang dari Kemenkes, selain boneka ya. Kalau boneka sana nggak boleh. Kalau biasanya kan saya pernah di Lombok, di Semeru itu
memperbolehkan dengan kita dongeng dengan Iya. boneka itu. Di sana nggak boleh. Ya itu. Kearifan lokal di sana memang nggak memperbolehkan. Ya kita nggak memperbolehkan. Jadi yang berhubungan dengan boneka kita singkirkan. Jadi Kita metode bawa apa pulang lagi, lagi. Pak? Metode apa Untuk anak-anak. ya Yang untuk penyintas? Oke, yang paling mudah itu untuk anak-anak menggambar, mewarnai, dan ini bermain apa ya, role play biasanya gitu. Iya, tanpa boneka sama sekali. Biasanya kan kita karena kita biasanya diajari untuk bermain boneka, menceritakan, di sana nggak ada sama sekali. Begitu. Kita kembali ke Dokter Bram nih, Dok, untuk menjaga kondisi emosi dokter selama ada di sana gimana, Dok? Ya seperti yang disampaikan sama Pak Adi ya. Jadi sebelum kita berangkat ke sana kita diberi briefing oleh Kemenkes. Jadi apa yang harus kita jaga di sana, yang paling digarisbawahi adalah emosi. Ya. Karena kita di kondisi yang nggak normal. Orang di sana kan udah jelas banyak ketimpa banyak masalah. Artinya kalau kita itu datang ke sana dengan emosi yang istilahnya standar yang sekarang di sini ya, di mana kondisi normal, kita bisa menimbulkan masalah. Jadi kita harus benar-benar emosi kita itu sangat kita perhatikan emosi kita. Jangan kita terbawa emosi, terus kemudian jangan mudah tersulut oleh hal-hal yang di keadaan normal itu bikin amarah. Ya udah kita harus memaklumi. Nah, makanya kita tuh intinya tuh kita harus memaklumi. Apapun yang ada terjadi di sana, kita udah menyiapkan dulu perisainya bahwa mereka di sana orang terdampak, kita di sini yang akan mengangkat mereka. Jadi kita nggak boleh emosi. Apapun itu. Saya jadi orang paling menyabar. Begitu di sana ya. Kalau di sini kan saya rada-rada penuntut ya. Tapi kalau di sana ya udah silakan, nggak apa-apa. Memang waktunya kondisinya. Setelah dari pulang ke sana kita berarti harus menerima apa adanya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya pemulihan penyintas bencana itu tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental juga. Iya. Dalam misi kemanusiaan ini pastinya banyak tantangan nih, Dok, yang dihadapi. Kalau dari dokter, tantangan apa yang paling berat atau paling sering dihadapi? Tantangan yang paling berat adalah karena kita di sana dalam kondisi keterbatasan, otomatis yang kita lakukan itu memang tidak selamanya sesuai dengan standar ya. Jadi memang kadang beberapa kita harus ya udah memaklumi, beberapa tindakan mungkin kita harus benar-benar ya sudahlah kita usahakan seoptimal mungkin walaupun tidak maksimal tapi seoptimal mungkin. Itu tantangan yang ya. Termasuk itu tadi, kalau tantangan yang lainnya biasa itu kan memang karena kondisi bencana ya. Tapi kalau tantangan sesuai dengan pekerjaan ya itu tadi. Hanya yang harus kita lakukan itu memang harus benar-benar modifikasi, tidak sesuai standar. Tapi ya memang itu kondisinya. Jadi kita harus seoptimal mungkin melakukan pekerjaan tanpa harus kita memaksakan diri harus saklek, enggak bisa. Karena memang kondisinya tidak senormal itu. Kalau dari psikolog nih, tantangan yang paling berat apa, Pak Ardi? Tantangan yang paling berat itu apabila kita ditugaskan di tempat yang masih terisolir. Jadi kita masuk ke daerah itu masih pakai mobil khusus. Kalau di sana engkel truk yang terbuka itu. Nah, kemudian ada foto-fotonya saya. Terus kemudian ini bahwa ada apa ya? Bahwa pendampingan psikologi itu kadang masih dianggap kurang perlu gitu ya. Tapi sebetulnya perlu. Nah, ini masyarakat harus disadarkan bahwa di samping masalah pengobatan apa itu ada bilik khusus untuk anak-anak untuk healing, untuk menggambar, untuk mewarnai. Nah, mendongeng bisa, tapi tidak boleh pakai boneka. Iya. Jadi itu terjun ke daerah yang terisolir yang agak tantangan itu, yang tantangannya itu. Kemudian ada ketika sore itu piket biasanya.
Lah kalau hujan itu kita sudah ketar-ketir kan banjir lagi. Kan kita ke posko itu agak jauh kira-kira 3 kiloan. Nah, kita piket itu ke depannya kantor Bupati Pidi. Nah, itu sebelum ke kantor Bupati itu melewati kali itu yang meluap itu, yang viral itu. Yang di Merdu sama Merdua itu ya. Jadi itu ya ketar-ketirnya situ. Jadi 8:30 waktunya kan 9. Jam 9, jam 4 sampai jam 9 itu piket sore. Tapi jam 8:30 sudah hujan. Ayo cepet pulang, pulang, pulang gitu. Akhirnya gitu. Cepet-cepet pulang. Iya. Karena juga keselamatan Iya, sendiri. keselamatan kita lebih utama sebelum menolong orang gitu. Dalam menjalankan tugas aja pastinya banyak momen yang berkesan nih Dok. Kalau dari Dok, momen yang paling berkesan apa? Momen paling berkesan itu dari ada dua ya mestinya. Ada satunya dari lingkungan di sekitar sana. Jadi orang di sana memang benar-benar kuat ya. Kalau saya lihat itu memang kuat mereka itu. Jadi mungkin karena tertempa keadaan atau mungkin memang karena keyakinan yang memang benar-benar membekas mendalam di diri mereka. Memang Aceh itu memang daerah yang rawan bencana memang dari dulu, apalagi Aceh Tamiang itu setiap tahun juga banjir. Tapi banjir yang kali ini paling parah memang. Dan hampir 100% kena soalnya. Jadi dalam kondisi seperti itu kan orang yang normal ya mesti kan kalut dan lain-lain. Mereka seketika miskin itu tadi, seketika nggak punya apa-apa itu kan, walaupun alhamdulillah banyak yang selamat kan ya, karena memang mungkin banyak yang bisa menyelamatkan diri. Ya, tapi kalau harta benda yang itu udah hilang kan hanya orang kuat aja yang istilahnya bisa tersenyum, bisa kalau saya lihat sih mereka kayak pasrah mau diapakan aja terserah tapi memang mereka kuat ya. Terus kemudian yang kedua adalah dari sisi kita sendiri ya, relawan itu sendiri. Kalau saya mau bilang ya memang kita tuh nggak usah khawatir, Indonesia itu banyak orang baik. Banyak orang baik. Yang seperti Pak Hadi bilang tadi banyak yang daftar kan Pak ya? Iya. Bahkan itu dari Sabang sampai Merauke memang beneran. Bahkan yang sampai sekarang pun itu masih terjebak. Ini yang pulang Pak? Iya. Nggak bisa pulang ke daerahnya, itu masih ada. Jadi masih ada yang belum bisa pulang ke daerahnya karena nggak ada kapal. Karena kapalnya jadwalnya ya ada yang dari daerah Kendari mau ke Pulau Taliabu itu ada yang sampai sekarang itu kehabisan tiket kapal. Jadi harusnya udah pulang dari dulu, mereka harus nginep di Kendari. Karena jadwal kapalnya itu belum ada gitu. Jadi ada kemarin ada harusnya tanggal 4 akhirnya kehabisan, akhirnya dia harus nunggu lagi kan. Ya, itu akhirnya dia nggak bisa kembali. Jadi effort-nya orang-orang ini untuk bisa menolong sesama itu yang bagus sekali. Dari Pak Hadi? Sama dengan yang disampaikan Dr. Bram bahwa setelah pulang dari Aceh itu kita harus mengambil hikmah hidup di sana. Ternyata kalau di sini itu sepertinya apa ya istilahnya material itu sangat nomor satu, tetapi orang sana itu menganggapnya biasa. Itulah tawakal tuhnya orang sana itu memang harus diakui jempol. Iya benar. Jadi ya itulah yang paling membuat saya terkesan bahwa orang sana itu ternyata tawakalnya, tabahnya, ikhlasnya itu memang harus lah itu meniru sama anaknya. Makanya anak-anak di sana santai-santai aja, ada banjir pokoknya nggak membahayakan, masih sempat bermain sama tebok itu. Lah bener ini. Nah, iya pokoknya yang nggak deras banget itu malah dibuat main-main oleh anak-anak. Gitu. Nah, yang terakhir nih Dok, pesan untuk Sobat Kanyo apa? Ya, pesan yang terutama ya jelas ya, jaga lingkungan ya. Iya. Kalau bisa berhenti saja, yang sekarang udah bencana ya udah diperbaiki. Karena bencana sekarang itu bencana, kita bilang itu bencana ekologis, bukan bencana alam. Iya. Jadi harusnya kita mulai aware dengan lingkungan. Terus kemudian untuk tenaga kesehatan, ya kita tenaga kesehatan kita tuh bisa berkontribusi dalam menolong sesama. Ya dengan wadah apapun kita bisa. Ya jadi
kalau kita mau menolong, niatannya bahwa kita itu menolong, kita bisa di sana memberikan manfaat. Saya awal pertama kali mau ke sana itu takutan saya cuma satu, bukan ketakutan yang karena nanti di sana ada apa-apa, enggak. Takutan saya cuma satu, apakah saya nanti di sana itu malah tidak memberikan manfaat. Ketakutan saya itu cuma satu itu aja. Makanya begitu saya sampai ke sana, apapun saya coba kerjakan. Untuk apa? Biar saya bisa memberikan manfaat. Ya. Karena itu yang kita bisa sampaikan ke mereka bahwa kita peduli. Kalau dari Pak Hadi, Sama, jaga lingkungan. Kita harus berbenah. Jadi bencana itu dekat dengan kita. Umpamanya di daerah Gunung Kawi sana terjadi penggundulan umpamanya. Sekarang harus segera direboisasi. Atau di daerah Kalipari sana dekat-dekat Brantas, dekat-dekat Bendungan Karangkates, yang sekarang ini ditanami oleh tebu oleh pengusaha, itu harus diganti dengan tanaman yang keras, yang bisa menyerap air. Benar, 1 tahun yang lalu tuh saya pernah kebanjiran waktu pulang. Dari rumah sakit ini, jam 4 sore itu. Banjir jalan itu. Yang setelah jembatan Beli ke atas itu. Banjir. Untung saya nggak terseret banjir itu. Karena kayak terburu-buru untuk ke Banjarnegara jemput anak saya yang lagi sakit. Waktu itu cedera ankle. Akhirnya saya ikut di belakang truk supaya saya nggak terkena arus. Itulah kenyataan itu bahwa penggundulan hutan jati di Kalipari itu menimbulkan banjir karena alih fungsi kan, dulu hutan lindung jati, sekarang ditanami tebu, akhirnya meluap. Itu contoh nyata itu bahwa kejadian itu di mana aja bisa terjadi. Makanya sekarang harus berbenah untuk siapapun jangan sampai terjadi penggundulan hutan. Bencana ekologi mengancam kita semua. Ya, itu ya Dok ya. Betul. Ya. terima kasih Dr. Bram dan Pak Hadi atas cerita yang berbagi pengalaman yang sangat luar biasa pada hari ini. Dari obrolan ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa bencana tidak hanya menimpa kepada tubuh tetapi juga perasaan dan pikiran. Dokter bedah dan psikolog mempunyai peran yang sama-sama pentingnya, dan pemulihan yang utuh hanya terjadi jika fisik dan mental ditangani secara bersama. Sobat Kanjo, jangan ragu mencari bantuan, jangan meremehkan kesehatan mental. Kuat hari ini adalah melayani dengan ikhlas, berbagi kebaikan, dan menebar keberkahan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Sobat Kanjuruhan Sehat Indonesia Emas. Sobat Kanjo.